Ada hukuman tambahan yang mungkin dilakukan kebiri, juga mungkin akan diberikan chip kepada pelaku tersebut untuk bisa dideteksi atau dipantau. Kemudian ada juga publikasi identitas, juga pemberian hukuman sosial. Belum juga surut dalam ingatan masyarakat atas kejahatan seksual anak yang menimpa Yuyun di Rejang Lebong Bengkulu dan rentetan kasus yang juga terjadi di Surabaya dan Bogor, babak baru tragedi serupa kembali terungkap. Seorang siswi SD berinisial PL di Semarang dilaporkan menjadi korban kekerasan seksual oleh 8 orang lelaki. 3 diantaranya masih di bawah umur, yaitu kisaran 15 hingga 17 tahun. Tak hanya sekali, kejahatan yang menimpa gadis 12 tahun ini berulang sebanyak 3 kali dalam sepekan. Pil koplo jadi pemulus aksi bejat para pelaku. Seluruh kejahatan seksual ini dilakukan secara kolektif. Orang-orang yang melakukan kekerasan seksual itu biasanya adalah orang-orang yang memang satu bisa karena faktor dalam tanda kutip punya kelainan gitu ya, penyakit jiwa, penyakit mental. Yang kedua bisa lebih karena faktor karena memang dia terstimuli dengan materi-materi pornografis dan kemudian dia tidak punya kemampuan untuk menyalurkan dengan cara yang baik dan benar dan diterima oleh masyarakat. Kini para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sebetulnya ada sebuah bentuk perkosaan yang berbeda adalah yang bersangkutan memang akhirnya menerima tindak kekerasan dan itu bisa digunakan dalihnya adalah mau sama mau karena dia tidak kuasa menolak. Lantaran apa? Karena sebelumnya sudah dimanipulasi dulu. Polda Jawa Tengah mencatat hingga Mei 2016 telah terjadi 34 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sementara sepanjang 2015 lalu terdapat 253 kasus. Selama 5 tahun terakhir, KPAI bukukan kasus kekerasan seksual anak. Jumlah anak sebagai korban selalu lebih tinggi dari pelaku. Anak adalah usia minor atau underage yang selalu dipandang lebih lemah posisinya dalam masyarakat sehingga mudah diperdaya dan rentan terhadap pengaruh lingkungan. Di mana saat ini para remaja kita sudah demikian mudah mengakses pornografi di dunia maya. Yang kemudian juga berkaitan dengan tentunya tidak tersentuhnya ya mereka-mereka dari hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter, moral melalui pendidikan yang sifatnya formal ataupun non-formal. Status darurat kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan telah digaungkan semenjak tragedi yang menimpa Yuyun mencuat. Dorongan keras dari masyarakat dan kecaman pemerintah lahirkan Perpu yang mengatur hukuman sekunder bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Meski masih menjadi perdebatan, vonis kebiri kimia dan pemasangan chip detektor diharapkan mampu beri efek jera kepada pelaku kejahatan. Saya duga pembentukan undang-undang ini, dalam hal ini Perpu, itu pada paradigma pemikiran kepada deterrent effects atau efek pencegahan. Sebetulnya bukan efek penjeraan, tapi lebih kepada menakut-nakuti para calon pelaku tindak pidana bahwa mereka harus berpikir 100 kali, 1000 kali ketika mau melakukan tindak pidana yang sama. Tidak hanya kepada pelaku tindak kriminal, perlakuan tepat juga harus dilakukan untuk korban kejahatan seksual. Trauma dan stigma sosial telah menanti korban ketika kasus telah redam dari media pemberitaan dan simpati masyarakat mulai meredup. Mereka sangat butuh pendampingan profesional dalam hal ini ada seorang psikolog klinis anak untuk si korban bersama juga seorang psikolog klinis keluarga sehingga keluarga bisa didampingi sungguh-sungguh untuk membuat penjernihan dari isunya, mendudukkan masalahnya secara benar, kemudian akan dibantu juga untuk bisa mendudukkan langkah-langkah apa yang paling tepat untuk bisa menyelesaikan konflik di dalam keluarganya sendiri. Tatanan budaya yang mapan nyatanya tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
tampak jelas dengan masih banyaknya kriminalisasi kemanusiaan yang dilakukan oleh individu maupun kolektif. Berakar dari lemahnya penghargaan terhadap individu lain, biasanya pelaku merasa lebih superior dari korban yang dipandang lemah sehingga bisa dilakukan tindak kekerasan. Kekerasan seksual akan terus terjadi selama masyarakat belum belajar membangun relasi dengan mengikutsertakan individu, terutama status gender dan kelompok usia. Tanggung jawab sosial juga diemban oleh media massa sebagai perantara yang tidak hanya memberi informasi, namun juga dituntut menimbulkan kesadaran positif bagi penerima informasi. Nurinda Muhammad Alfariza melaporkan untuk NET.